Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Tajisari Rizky Maulana. Saya mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019. Jadi dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas dari Ahli Islam 3, saya akan menjelaskan materi tentang reintegrasi politik ke dalam Islam. Ya. Jadi jika sebelumnya saya sempat membuat video tentang pembahasan reintegrasi saintek ke dalam Islam, maka pada kali ini saya akan menjelaskan tentang reintegrasi politik ke dalam Islam. Sama seperti jika kemarin saintek itu kita menjelaskan tentang alam semesta ini sudah ada penjelasannya dalam Islam dan terutama dalam Al-Quran dan Hadis, maka politik juga ada penjelasannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dimana sekarang banyak sekali politik menyesatkan dan sehingga banyak masyarakat ataupun umat muslim yang lupa bahwa politik yang sehat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi saya akan mulai saja untuk menjelaskan. Jadi sejak awal abad ke-17 dapat dikatakan seluruh dunia Islam berada dalam dominasi kekuasaan Barat sebagai akibat antara lain perkembangan global, umat yang tidak menyenangkan. Nah, jadi yaitu situasi kemewujudan di bidang intelektual dan situasi mistisme berlebihan, bidang spiritual, kehidupan ekonomi maupun sosial budaya. Ya. Jadi situasi demikian mengilhami munculnya gerakan tajdid atau pembaruan yang mendorong umat melakukan penelaahan ulang musahabah tentang kondisi-kondisi mereka. Para tokoh ulama dan pemimpin gerakan pembaharuan menyuruhkan spirit baru kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Diyakini keduanya merupakan rujukan yang akan segera memberikan perpecahan dasar-dasar doktrinal dan legitimasi tindakan dan gerakan lebih kuat dan dinamis terhadap kaum muslimin. Dengan Quran dan Sunnah, para pembaru meyakinkan masyarakat Islam dan berusaha mengembalikan kepercayaan mereka sebagai umat yang memiliki harga diri serta sistem ajaran kehidupan yang terbaik. Para pembaru ini mencoba menjelaskan kembali doktrin atau ajaran Islam dalam kemasan bahasa dan rumusan pikiran-pikiran modern serta menghubungkannya dengan perkembangan baru di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, di negeri kita, Indonesia, kawasan Nusantara umumnya gitu. Gerakan tajdid itu dimulai oleh karena pengaruh gerakan Wahabi yang menitik beratkan pada pemurnian tauhid. Ya. Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pernah mendapat gelar itu, yaitu Al-Muwahhid, Bapak Pemurni Tauhid, sering dikenal begitu. Namun di bidang politik, pengaruh awalnya disemangati oleh pergerakan PAN, Islamisme, gerakan Tauhid, dan politik dunia Islam. Akhirnya mewarnai gerak dan perkembangan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting yang mesti telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini, tapi belum terpecahkan secara tuntas. Dalam khazanah Islam di kursus negeri diversifikasi semua beberapa kalimat. Negara atau bangsa dalam bahasa Arab disebut kaumiyah, dari kaum yang berarti kinsfolk atau kerabat, race atau people, orang yang berbagai kelompok, dan nation atau bangsa. Dan juga diambil dari kata daulat atau daulah yang artinya negara atau pemerintahan. Kemudian secara khusus gagasan Islam mengenai komunitas diambil dari terminologi ummah, yaitu masyarakat atau bangsa yang konsep dasarnya adalah Islam, yang artinya bahwa suatu komunitas yang tunduk kepada Tuhan dan masuk dalam kesepakatan damai. Konsep ini menggambarkan hubungan yang fundamental antara manusia dengan Tuhan, serta kesatuan agama dan kekuasaan. Paradigma pertama menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan atau integrated. Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan 4 al-Khulafa al-Rasyidin. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan.
Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat, melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi atau divine sovereignty. Sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan, Allah SWT. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme. Kemudian paradigma yang kedua, berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan agama, karena dengan dukungan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berbeda, yang berseberangan juga, integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme. Paradigma ketiga merefleksikan pandangan sekularistik. Pandangan paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan atau Allah SWT, sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara yang senantiasa disangkal. Ya. Para ahli sejarah mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia mempunyai ciri yang spesifik, yaitu melalui jalur perdagangan dan dengan proses akulturasi kebudayaan secara damai. Spesifikasi itu juga ditandai dengan kemampuan sufistik Islam mengatasi filsafat kejiwaan Buddha dan Hindu yang pada waktu itu telah berkembang tinggi di Jawa. Perkembangan sufistik Islam atau ilmu tasawuf pada waktu itu juga mencapai puncaknya dan dijadikan pendekatan mutakhir dalam penyebaran ilmu-ilmu Islam. Jadi harus kita bayangkan nih, bahwa Islam yang datang ke Indonesia, terutama pada saat itu adalah Jawa, adalah hasil perkembangan mutakhir sistematika Islam pada zamannya. Nah, karena itu agama Islam merupakan hal baru yang maju sehingga dikagumi dan dibutuhkan. Kedatangan Islam itu dengan cepat menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat Islam yang menimbulkan kekaguman-kekaguman ya, karena dinamikanya yang tinggi dan menghidupkan kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan daerah pesisir utara Jawa cepat berkembang menjadi kawasan perdagangan dan kegiatan masyarakat yang paling dinamis. Dalam perkembangan dewasa ini lahirlah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu di mana? Yaitu Kerajaan Demak. Nah, ada versi bahwa tahta Demak adalah hasil pembelotan atau hasil perilaku seorang penguasa daerah terhadap pemerintahan pusat di Majapahit. Namun hanya saja karena pihak Demak menang, justru berangsur-angsur numbuh menjadi pusat kekuasaan yang menenggelamkan kerajaan Majapahit. Nah, sejak timbulnya kerajaan Demak dan seterusnya beralih ke Pajang dan kemudian ke Mataram yang terpecah menjadi Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Perubahan dan pembangunan masyarakat telah mengarah kepada struktur kekhalifahan Islam. Minimal telah terpenuhinya aspek-aspek formal, yaitu kaidah fikih untuk mengamalkan fardu kifayah fil imamah ya. Aspek-aspek itu mencuat antara lain dalam ciri fisik di seluruh kawasan yang dipengaruhi kesultanan, yaitu ada bangunan masjid, pendopo, pusat pemerintahan, dan alun-alun gitu. Bahkan juga sebutan terhadap raja dengan sultan dan gelar Sayyidin Panataga Makhalifatullah. Khawatirlah. Dalam hubungan ini gagasan Imam Al-Marwadi bahwa negara bertugas untuk memelihara agama dan mengatur dunia telah tertampung dengan baik. Ide pembangunan masyarakat bahwa urusan agama menyatu di dalam urusan negara yang merupakan ciri struktur masyarakat Islam terus berlangsung dan tidak berubah walaupun oleh kedatangan kolonialisme sekalipun. Jadi Islam sebagai faktor perubahan dan pembangunan masyarakat Indonesia benar-benar real. Dan kalau Profesor Dr. B.J. Habibie, Ketua Umum IJMI, beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa secara demografis Indonesia itu adalah Islam. Memang hal itu sulit untuk dibantah karena para ulama membawa Islam ke Indonesia dengan pendekatan sufistik dan fikih setelah mencoba mewarisi sunnah Nabi dalam melakukan perubahan dan pembangunan masyarakat, yaitu membentuk sebuah sistem yang menyatukan urusan agama di dalam urusan negara gitu. Nah, jadi kita bisa merumuskan secara sederhana gitu bahwa artikulasi politik itu berkisar ada dua persoalan.
Yang pertama, bagaimana amanat dapat sampai dan ditunaikan dengan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kebenaran dapat ditegakkan dan semua pihak taat pada konstitusi. Nah, yang pertama nih, yaitu amanat, menyangkut dua manifestasi. Yang pertama, amanat dalam menunjuk, memilih, atau mengangkat pemimpin atau pejabat. Nah, ini artikulasi politik yang tidak mudah sebenarnya. Menyampaikan amanat dalam manifestasi mengangkat pemimpin ternyata merupakan lapangan politik yang rawan. Tapi pada prinsipnya, bagaimana dapat terpilih pemimpin yang cakap dan mampu sekaligus terbaik dari segi kepentingan rakyat. Tentu rakyat yang mayoritas. Nah, disinilah perjuangan politik menghasilkan sistem pemilihan yang baik, jujur, dan adil. Merupakan ini artikulasi politik yang paling penting ya. Jadi luber jurdil kita sebenarnya. Nah, aman dalam pengurusan harta negara dan memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak warga negara. Nah, ini yang kedua. Artikulasi politik dalam amanat ini ialah mengembangkan budaya pengawasan dan koreksi. Sebab setiap penguasa selalu cenderung korupsi hingga pengawasan diperlukan agar mekanisme ini berjalan sebagaimana yang diperlukan, yakni peningkatan kesadaran politik, rakyat, dan kebebasan berpartisipasi. Nah, maka menyampaikan amar dalam manifestasi ini ialah demokratisasi. Kemudian yang kedua, taat pada kebenaran dan konstitusi. Nah, kalau tadi amanat, sekarang juga menyangkut dua manifestasi sasaran. Yang pertama, pihak penguasa diharapkan bertindak sesuai dengan konstitusi, kebenaran, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Artikulasi politiknya ialah melangsungkan permusyawaratan dengan rakyat, yaitu terdapat pada Quran Surah Syura ayat 38 dan Al-Imran ayat 159. Perjuangan politik dalam hal ini mengusahakan agar pemerintah wajib patuh kepada sistem musyawarah yang menjamin kebebasan dan persamaan. Nah, pihak warga negara diharapkan mematuhi hukum dan perundang-undangan serta menjaga kehormatan pemerintah atau kepala negara dengan cara patuh dan setia pada hal-hal makruf, yaitu makruf itu yang baik dan profesional. Nah, rakyat tidak boleh bentrok terkecuali pemerintah atau kepala negara melanggar konstitusi, hukum, dan moral. Artikulasi politiknya ialah membangun hukum dan politik rakyat dalam rangka persatuan dan kesatuan. Nah, peran politik Islam pada masa depan sangat bergantung bagaimana umat mampu memberi kualitas pada ruang-ruang artikulasi politik yang saya kemukakan di atas, yang tadi saya jelaskan. Penjabaran perintah Al-Quran Surah An-Nisa dan Al-859 tadi saya jelaskan, dan perjuangan politik umat Islam merupakan suatu kesinambungan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi lainnya. Nah, setiap episode sejarah ini mempunyai tantangan tersendiri dan memerlukan jawaban tersendiri pula juga gitu. Tapi benang merah sejarah umat Islam Indonesia tidak boleh terlupakan gitu, bahwa ia datang dengan damai melalui proses akulturasi budaya rakyat, sehingga gerakan Islam tidak bisa lain merupakan gerakan kerakyatan atau populis gitu. Nah, kedatangan penjajah Belanda dan lainnya telah semakin menegaskan posisi Islam sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan penindasan. Nah, sejarah telah menempatkan Islam berada di tengah-tengah rakyat sehingga benang merah itu tak terhapus. Islam Indonesia selalu bersifat populis, maka setiap kekuatan politis yang menganut kebijakan populis pada saat itu secara otomatis akan disarankan semacam merangkul Islam gitu. Sebaliknya, manakala muncul kekuatan politis yang menganut kebijakan feodalistis, maka pada saat itu akan dirasakan menyusahkan umat Islam gitu. Oleh sebab itu, secara garis besar, peran politik Islam yang terbaru adalah bagaimana mendorong kebijakan pembangunan yang mulai populis sekarang ini menjadi lebih populis lagi gitu. Nah, orientasi populis dalam politik itu tidak mudah dicapai itu. Mengingat pemikiran-pemikiran feodalistis sering lebih menggoda para pemegang kekuasaan. Bahkan seorang Soekarno yang pemimpin populis itu pun tergoda menerapkan kebijakan-kebijakan feodalistis. Sebaliknya, juga ada orang-orang dari kalangan feodal yang bertindak populis, seperti para pahlawan kita yang menentang penjajah Belanda, misalnya Pangeran Diponegoro, kemudian atau Cut Nyadin. Nah, itu contoh adalah kalangan dari kaum feodal. Tapi gerakan mereka adalah gerakan populis. Begitu pula para kiai dan kebanyakan ulama pesantren dulunya juga berasal dari jajaran kaum feodal gitu. Nah, mereka terkenal populis sebagai pemimpin-pemimpin rakyat setelah menyatu dalam aspirasi masyarakat bawah yang kebanyakan muslim. Hal yang demikian ini juga terjadi pada pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo yang feodal.
Akhirnya semua pergerakan nasional mereka mencair dalam gerakan populis yang berpuncak pada gerakan mereka 1945 dengan menyadari posisi Islam yang populis. Maka tidak bisa lain ruang jelajah, ruang perjuangan politik pada masa depan masih tetap berkisar pada bagaimana pemikiran-pemikiran feodal yang masih melekati sistem dan struktur politik bangsa dapat diperbaiki, ditipiskan, atau malah dihilangkan sama sekali gitu. Nah, bagaimana perjuangan politik itu mampu mengikis pemikiran-pemikiran feodal di kalangan sebagai elit politik kita. Nah, akhirnya secara ringkas saya ingin merumuskan bahwa peran politik umat Islam terbaru adalah bagaimana mendorong pemerintah sekarang lebih menganut kebijakan populis sehingga tercipta sistem politik yang adil, kemudian terselenggara bersamaan harkat di mata hukum dan perundang-undangan. Nah, jadi kita harus meyakini nih, makin adil suatu sistem yang dia anut, maka akan makin menguntungkan Islam dan kaum muslimin juga. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurangnya mohon maaf, semoga lebihnya bermanfaat. Bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.